Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Lili Susanti. Di sini saya akan membuat video terkait dengan lanjutan mengerjakan video yang ini. Nah, ini adalah video transaksi yang berkaitan dengan timbulnya piutang dan pelunasannya ya. Jadi di sini ada transaksi, ada penjualan kredit dan pelunasannya itu ada penerimaan kas dari customer. Nah, ini adalah menggunakan contoh soal perusahaan dagang. Di sini saya ingin mengerjakan dengan soal yang sama menggunakan komputer akuntansi. Nah, kalau di sini di video ini menggunakan metode Vivo, kalau menggunakan komputer akuntansi saya menggunakan metode auto average atau rata-rata. Nah, di sini akan saya coba mengerjakannya. Saya akan mengerjakannya menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Ini salah satu aplikasi menggunakan komputer akuntansi. Oke, kita akan mulai. Ini adalah soal yang akan kita gunakan dengan soal yang sama. Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan membuat data baru ya, tinggal pilih grid. Lalu kita buat baru. Lalu nama perusahaannya kita samakan dengan ini PT Harapan. Tinggal dibuat aja di sini. Jangan lupa kalau kita proses belajar, itu nama perusahaan dikasih nama masing-masing untuk proses pembelajaran. Lalu untuk alamat, nomor telepon, fax, email itu diisi apabila ada datanya. Disesuaikan dengan data yang ada pada soal. Oke, kita lanjut saja karena data soal yang saya buat di sini tidak ada, jadi saya lewatkan saja. Oke, lanjut tahunnya. Kebetulan tahun pada soal kali ini adalah 2022. Jadi saya menggunakan tahun 2022. Lastnya adalah Desember, conversion month-nya adalah November. Ini nggak masalah karena transaksi yang akan kita kerjakan itu adalah Desember. Jadi kalau conversion month-nya buat November itu bisa. Dan kalau misalnya dibuat Januari juga bisa karena di sini opening balance-nya itu adalah harta sampai dengan modal. Jadi nggak ada masalah. Oke ya. Ini kalau mau bikin November bisa, mau Januari juga bisa. Oke, kita coba Januari ya. Oke, lanjut. Untuk pilihannya numbernya boleh 12, 13 karena ini adalah contoh soal praktek untuk perusahaan dagang, jadi nggak masalah ya. Ini untuk soal latihan saja. Oke, kita menggunakan pilihan pertama ya. Oke. Kita pilih yang distributor saja. Di sini kita menggunakan pilihan distributor. Oke. Tanpa membuat akun baru ya. Jadi kita pilih akun yang sudah disediakan oleh ABSS Accounting atau My Accounting. Oke, kita masukin saja di sini, kita bikin folder baru. Jadi kalau kita mengerjakan soal Mayop atau ABSS atau komputer akuntansi ya pastikan kita bikin folder baru saja agar memudahkan cara penyimpanan dan pencariannya nanti. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita mulai dengan membuat neraca saldo awal. Sekarang saya akan mulai dengan input neraca saldo awal. Sebelum saya input neraca saldo awal ini, saya akan mengubah namanya dulu. Misalnya cash in bank di sini belum ada, saya rename dulu check account-nya menjadi cash in bank. Oke, sekalian saldonya juga saya masukin. Langsung gini juga bisa. Lanjut petty cash, saya masukin saldonya. Jadi masukin saldo bisa lewat setup account opening balance. Tapi di sini juga bisa. Oke, lanjut account receivable yang trade debitor kita ubah menjadi account receivable.
Lalu merchandise inventory, ini dia. Jadi banyak sekali cara untuk menginput saldo awalnya. Oke, lanjut. Account payable-nya. Trade debitor kita jadikan namanya adalah account payable. Saldo awalnya adalah 100 juta. Lalu ini untuk common stock kita buka equity. Atau kalau di all ini di bawah ya. Ini langsung equity. Capital ini kita jadikan equity. Nya jadi common stock. Saldonya adalah 256 juta. Lalu lanjutnya adalah retained earning. Jadi kalau kita lagi nginput saldo ya, sebagian ini kalau misalnya masih selisih dia pindahnya ke historical balancing. Tuh, historical balance udah 0. Nah, kalau ini kan tadi manual satu-satu, bisa juga nginputnya di setup balance account opening balance. Ini dia sudah masuk semua. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bikin link pajaknya karena di soal kita ada pajak 11%. Ini kita hapus dulu. Ini pajaknya 11%. VAT-nya. Oke. Close. Sekarang kita nama customer dan supplier dan saldo awal. Kita buat nama customernya dulu. Oke, lanjut. Toko Budi. Kita lanjut lagi. Toko Cantika. Lanjut lagi. Toko Lisa. Kita bikin lanjut lagi nama suppliernya. PT Bintang. Kita buat lagi PT Manis. Lanjut lagi PT Royal. Oke. Nama customer dan supplier sudah. Sekarang input saldo awalnya, setup balance, customer balance. Langsung add sales. Toko Angga. Kita lihat terminnya 2/10 N30. Kita langsung buat terminnya dulu. In given. Oke, invoice numbernya kita masukin aja ini. Tanggal 1 November. Bentar. Ini bisa di copy paste tulisan ini. Itu kan bisa di copy paste ya. Tanggal 1 November 2022. Jangan lupa kalau komputer akuntansi itu tanggal selalu diubah. 45 juta. Oke, lanjut ke Toko Budi. Terminnya dulu kita ubah. In given ya. Oke. Terminnya kita ubah. Tanggalnya adalah 24. Angkanya 35 juta. Oke, lanjut. Toko Cantika. In given lagi.
Kita buat nomor buktinya. Tanggalnya adalah 14. Saldonya adalah 40 juta. Oke, ini sudah sesuai dengan saldo awal yang kita input di opening dengan saldo per customer-nya. Sekarang kita lanjut ke supplier. Kita buat PT Bintang. Terus kalau nggak ada saldonya gimana? Dibiarkan aja ya, yang ada aja kita buat. Terminnya sama 2/10 N30, berarti masih menggunakan in given 1032. Ini dia, 2/10 N30. Nomornya tanggal 1 November ya ini. Nah, tanggalnya diubah dulu. Biasanya tanggal adalah menjadi tanggal hari ini. Oke, lanjut berikutnya PT Manis. In given sama 1 November, jadi tanggalnya masih sini 35 juta. Oke, lanjut satu lagi PT Royal. Tanggal 10. Oke, di sini 40 juta. Sudah selesai dan sudah balance dengan input saldo awalnya. Sekarang kita akan input lanjutannya yaitu persediaan. Inventory item list, bikin new. Lalu itemnya adalah item number MM. Ini namanya meja makan. Dicentang ketiga-tiganya karena soal yang saya sampaikan tadi adalah perusahaan dagang. Nah, ini adalah purchase. Ininya ini sales. Ininya inventory. Sebentar, nanti ada yang mau saya ubah. Disesuaikan dengan jawaban manual kita. Sebentar ya. Kita lanjut dulu ininya. Ininya VA team. Ini juga VA team. Oke. Lanjut dulu aja. MT. Meja tamu. Oke, ininya sama linknya. Oke, lalu input saldo awal. Sebelum input saldo awal kita ganti dulu. Namanya ini yang purchase menjadi cost of goods sold. Yang ini di cost of sale, purchase kita ganti menjadi cost of goods sold. Sama kayak manual nanti jawabannya. Oke. Lalu di sini ada, oke, kita tambahkan kemarin kita ada nambahin akun sales discount, kita tambah baru. Oke, di income ya. Ini sales discount. Oke. Sudah. Kita lanjut ya. Sekarang kita input saldo awalnya. Input awalnya ada di inventory, count inventory. Tadi kan barangnya di item list, saldo awalnya di count inventory. Masing-masing 100, habis ngetik 100, enter. Lalu yang di bawah ini, diklik adjust inventory. Namanya apa? Ya inventory, merchandise inventory. Continue opening. Tanggalnya adalah 1. Nah, tanggal ini jangan sampai lupa ya. Ini harganya di sini 600.000. 900.000. Oke. Record. Kalau mau lihat jurnalnya bisa di
bagian all atau inventory. Ini dia 150 juta, ini untuk customer supplier nih, customer ini supplier udah diinput semua. Oke, udah sekarang kita mulai transaksi. Dimulai dari transaksi menjual barang ke toko Budi, berarti sales, enter sales. Oke, customernya toko Budi. Terminnya adalah 2/10 N30. Termin dulu ya, kita ubah in given. Kenapa pakai termin? Karena soalnya ada terminnya. Kalau misalnya udah di setting termin, ada diskon, nanti otomatis terdeteksi. Oke. Tanggal transaksinya adalah 1 Desember. Ya. Layoutnya adalah item. Oke. Jumlah barangnya 14. Nah, ini kalau pakai komputer lebih enak ya, cepat. Nah, seperti ini. Harganya 1.100.000. Oke, lanjut 10 MT. Oke, ini ada pajaknya juga. Ini udah otomatis. Ini kalau jurnalnya. Ini kalau menggunakan metode rata-rata. Biasanya kalau transaksi pertama, baik metode rata-rata maupun FIFO, pasti jawabannya sama kalau sedikit transaksinya. Oke, kita lihat jawabannya dengan versi manual yang sudah kita buat. Oke, kita lihat ya. Ini account receivable-nya. Ini sales-nya 34.400.000 tuh sama. Lalu sebentar. Lalu ini ada COGS dan merchandise tuh. COGS-nya adalah 17.400.000 sama ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kalau kita mengerjakan versi manual dan versi komputer itu sama kurang lebih. Cuman kalau metodenya beda, maka akan bedanya di angka nanti ini COGS dan merchandise saja. Sisanya sama, angka cash in bank dan account receivable-nya pasti sama. Oke ya, kita lanjut ya dengan mengerjakan sampai selesai. Oke, kalau udah record. Kita lanjut tanggal 2, yang nomor 2 ini pelunasan piutang, berarti receipt payment. Ke toko Angga. Toko Angga. Tanggalnya adalah tanggal 2 Desember. Jumlah uangnya adalah 45 juta. Oke, jangan lupa taruh di amount apply. Seperti ini. Oke, kalau dari record, kita lanjut. Tanggal 3 masih di sini, toko Cantika. Tanggal 3. Nah, tinggal diubah tanggal 3. Oh, nomor buktinya kalau ingat ditulis. Jangan sampai lupa nih di sini. Oke, ini belum tercopy. Enggak mau. Kita buat dulu. Oke, angkanya adalah 40 juta. Oke, record. Kalau yang tadi mau ditambahin nomornya, tinggal kita buat aja di sini. 01 BKM. Oke. Sudah selesai ini dia untuk yang resipnya. Sekarang lanjut dokumen berikutnya. Nah, di sini kita selipkan transaksi pembelian ya, ada 2 transaksi. Input di purchase, enter purchase. Oke. Namanya PT Bintang. Layoutnya layout ya, item. Terminnya kita isi in given 2/10 N30, diskonnya 10 hari 30 dan 2%. Ini tanggalnya 3 Desember 2022. Oke, tanggal 10 unit MM 700.000.
8 MT, tinggal ketik aja MT 1 juta. Ini oke, ini udah sama seperti ini, kalau sama sudah record. Oke, kita lihat jurnalnya tanggal 3. Nih ya. Yang penting tanggal jangan sampai salah ya. Oke. Lanjut tanggal 4 Desember penjualan yang ini. Kita lanjut ke sales dan enter sell. Namanya ke toko Angga. In given. Oke. Nomornya kita boleh tulis di sini. Yang ini ya. Ini soalnya sama semua, hati-hati jangan sampai kita salah. Kita cek dulu. Nih. Ini tadi tanggal 3, sekarang tanggal 4. Toko Angga. Tanggal 4/12/2022. Ini 10 mm. Nah, harganya yang ngikutin ini. Ini 10 MT. Oke, yang ada di bawah ini udah sama. Oke, record. Lanjut tanggal 5. Toko Budi. Oke, 5 mm. 5 MT. Harganya di sini 1.100.000 dan di sini 2.100.000. Nah, di bawahnya ini harus sama. Tuh sama, oke, toko Budi. Record. Mau lihat di sini. Oke, tanggalnya tadi tanggal 5, maaf ini tanggalnya belum diubah. Kalau sekarang diubah nggak apa-apa. Jangan udah sampai bawah baru ngubah, itu nanti COGS-nya berubah. Ya, ini metodenya auto rata-rata ya. Kalau kita ngerjain sendiri, bisa kita pilih FIFO-LIFO-nya. Ini rata-rata yang kita gunakan di komputer. Oke, lanjut tanggal 8, penjualan lagi, toko Cantika. Enter sales Cantika. Tanggal 8. In given. Oke. Yang dijual adalah 5 mm. Pakai tab ya ke sampingnya 1.100.000. Lalu lanjut lagi 5 MT 1.900.000. Oke. Tuh sama ya nilainya. Kalau udah record, pastikan tanggal sudah benar. Lanjut tanggal 10, toko Budi. In given dulu. Tanggal 10. Ini HP 12/5. 14 10 MT.
Oke, sudah sama, record. Lanjut, membeli. Ya, jadi pada soal saya kali ini saya selipkan pembelian 2 item. Pembelian kredit. PT Royal, InGiven, tanggal 13. Oke, RI 123. 30 mm, harganya 900.000, dan 40 MT, harganya 1.200.000. Nah, yang ada di sini harus sama dengan yang ini. Tuh, sama ya. Oke, record. Lanjut. Tanggal 17 Desember penjualan lagi, sales, enter sales ke toko Lisa. Oke, InGiven. Tanggalnya adalah tanggal 17. 12/12/22. 10 mm, harganya sebentar, mm. Oke, nanti kita bikin aja dia nanti 10. Oke, kayak gini. Oke, kita lanjut. 10 MT, nah seperti ini. Oke, ini sama. Oke ya, kita cek record dulu. Kita klik jurnalnya tanggal 17. Oke, kita buat aja dulu. Ini kita hapus saja. Oke, ini MT. Kita ulang aja 1.100.000. Oke. Ini yang tadi 17, sekarang kita ke 22. Toko Angga. Angga. InGiven. Tanggalnya adalah 22. Ini hanya contoh soal saja ya. Oke. Di sini 10 mm, 1.000.000, dan 10 MT, 2.000.000. Ini sama sampai bawah sini. Kalau udah, record. Pastikan tanggal sudah sesuai. Sudah. Oke. Kita lihat jurnalnya yang udah. 17/22 udah. Sekarang lanjut tanggal 24. Ke toko Lisa. Terminnya diubah dulu. Tanggal 24.
Oke, kita cek dulu. Ini 1.200.000. Jadi kalau nggak sama, tinggal kita cek ulang. Yang ada di sini harus sama dengan yang ini. Oke, kita cek ulang lagi. Yang atas 1.200.000, yang bawah 2 juta. Ini dia 42624 tuh. PPN-nya juga otomatis. Kenapa? Karena kita tadi udah setting PPN. Jadi kalau itemnya ya, item listnya udah kita setting VAT, di sini otomatis VAT. Oke, lanjut. Kita lanjutnya adalah ini pelunasan. Berarti kita receive payment. Nama tokonya Lisa. Jadi seperti ini. Tanggal berapa? Tanggal 24 Desember. Nomor 3 BKM. Uang yang kita terima berapa di sini adalah 34.809.600. Nah, seperti ini ya. Tuh, untuk tanggal yang HP 12/6 yang ini. Oke, kalau udah kita record. Nah, ini print letter. Kita cek dulu jurnalnya. Oke, ini settingannya kita ubah dulu. Sebentar ya, diskonnya. Terkait diskon. Di sini ada diskonnya. Bentar. Ini dia, ini yang angka diskon ini. Ini dia, diskon given. Kita setting dulu diskon givennya menjadi sales discount. Sesuai dengan soal kita ubah dulu. Oke, ini saya hapus lagi. Edit. Ini juga saya hapus lagi. Yang ini juga saya hapus lagi. Sebentar ya, kita setting ulang. Itu link sales. Nah, ini yang diskon, ini ganti sales discount. Nah, ini dia. Ke akun sales discount sesuai kita punya. Oke, kita ulang lagi. Receive payment-nya. Nah, Lisa. Tanggal 24. Ini 3. BKM. Nilai uangnya adalah 34.809.600. Oke. Nah, ini kalau mau lihat jurnalnya ini dia. Ini dia, sales discount ya, ada kalimat sales discount-nya. Oke. Sales discount. Oke, kalau udah record. Oke, kita lanjut berikutnya. Ke berikutnya. Diterima pelunasan dari Angga, berarti receive payment Angga. Terus tanggal 25. 4 BKM. Jumlah uangnya adalah 32.634.000. Ini untuk HP 12.7 yang ini. Oke, ada diskon juga. Sama. Oh ya, ini di enter dulu. Baru ada kalimat sales diskonnya. Oke. Lanjut, berikutnya ada menjual. Berarti enter sales. Toko Angga. Ini hanya contoh soal ya. Tanggal 25.
10 1 juta, 10 MT 2 juta. Oke, udah. Record. Transaksi berikutnya, pelunasan. Ke Lisa. Tanggal 25. Uangnya adalah 38 juta. Rp184.000. Oke, kita cek Lisa yang untuk tanggal HP 12/5. 12/5. Oh, maaf. Namanya bukan Lisa ya. 12/5 itu Toko Budi. Ini kita ubah aja soalnya. Ini salah. Ini Toko Budi. Ya. Jadi kalau komputer nggak cocok, dia nggak mau. Ini dia. Kita ubah nanti. Ini adalah Toko Budi. Kita buka Word-nya ya. Jadi nanti soalnya saya kasih yang sudah revisi ya. Toko Budi. Mungkin waktu ngerjain manualnya sudah lelah, jadi ada kesalahan. Oke ya, ini Toko Budi. Tanggal 25. Angkanya 38 Toko Budi. Yang nomor 5. Nomor 5 itu tanggal 10. Yang tanggal 10 ini ada yang sama, kita pilih yang tanggal 10. Oke, lanjut. Tanggal 27 ke Toko Budi. Kita cek tanggal nomor 12/3. 12/3. Dia Toko Budi. 12 tanggal 27. Nilainya adalah 17.760.000. Yang ini, untuk yang ini. Oke. Record dan transaksi penjualan yang ke-10 ini kita buat. Jadi enaknya ada versi manual dan komputer. Kalau komputer ini udah otomatis, jadi kesalahannya minimalis. Lima ini 8 MT. Oke, sudah ya, sesuai. Oke, sekarang lanjut lagi. Transaksi tanggal 29. Receipt lagi, Toko Cantika. 7 BKM. Nilainya adalah 16.650.000. Oke, record. Lanjut tanggal 29 lagi.
Toko Angga. Walaupun sama-sama tanggal 29, kita harus inputnya satu-satu di sini. Karena per customer 35.520.000. Oke ya, tanggal 29 untuk yang HP 12 strip 2 yang ini. Oke, lanjut tanggal 30 ke siapa ini? Ke Budi. Tanggal 30. Berapa nilainya? 38.184.000. Oke, ini yang BK untuk HP 12.1 yang tanggal 1. Nah, ini disesuaikan, tidak main klik saja ya, disesuaikan yang mana dilunasinya. Tanggal 30, satu lagi tanggal 30 Toko Angga. Ini angkanya adalah 32.634.000. 10 BKM. Jangan lupa amount apply-nya. Nah, cancel dulu. Ini, oh ya, ini ada diskonnya ya. Record. Oke, udah. Kalau udah selesai, maka kita bikin report. Nah, sama halnya dengan manual tadi, kita mau lihat inventory card-nya. Contohnya lihat inventory card saldo akhirnya. Kita mulai dari meja makan terlepas, angkanya beda, tapi total persediaan akhirnya harus sama. Karena di sini menggunakan metode, ya betul, metode Vivo manual ini rata-rata report inventory. Bisa dilihat dari sini. Oke, ini totalnya ada 45 tuh, oke. Oke, cuman nilai harganya beda karena apa? Ini tergantung metodenya. Yang jelas on hand-nya sama 45. Sekarang yang kedua ini on hand-nya 58 tuh sama. Kalau untuk hasil harga stoknya itu beda karena pengaruh dari metode, tapi untuk on hand-nya sama ya. Lalu untuk report ini kalau menggunakan Mayap bisa di-report, bisa disimpan, send to PDF. Oke. Ya, send to PDF ya. Jadi di display dulu, lalu send to PDF biar nampak hasilnya. Lalu bikin trial balance-nya di sini Desember. Oke, ini send to PDF. Oke, kalau mau lihat piutangnya tinggal siapa saja, tinggal ke sales, ke receivable, rekonsiliasi, summary. Ini bisa dilihat dari sini. Ini utangnya ke siapa aja. Nih dia bisa disimpan. Ini yang receivable, ini yang piutang. Kalau hutang bagaimana? Ada, tinggal purchase, rekonsiliasi. Purchase itu yang payable ya. Ini dia, ini hutangnya masih ke ini berapa aja totalnya, ini dia. Ini payable. Oke, kalau mau lihat ininya, report lainnya kayak buku besarnya bisa di account transaksi accrual di sini bisa dilihat. Ini datanya ya, akun transaksi bisa dilihat di sini. Mau lihat general ledger detailnya juga bisa dari sini. Oke, ini dia. Ini buku besarnya ya. Ini dia. Nanti, oke. Ini semua akun ada di sini. Yang nggak ada transaksi juga ada. Nah, ini bisa juga disimpan. Kalau melihat hasil laba ruginya di income statement ya. Ini bisa dibuat Januari. Nah, ini dia.
income statement-nya. Karena soal kita kali ini cuman isinya penerimaan, ada tadi penerimaan dari customer dan ada penjualan kredit dan ada pembeliannya 2 transaksi. Ini contoh pembeliannya, ini adalah semua sales-nya, 10 transaksi penerimaan kas terkait dengan piutang dan 10 transaksi timbulnya piutang penjualan kredit. Demikian video saya kali ini untuk mengerjakan versi komputer dengan aplikasi komputer akuntansi ABSS Accounting atau MyApp Accounting dari lanjutan soal ini. Ini versi manualnya dan ini versi komputernya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.